Halo, perkenalkan saya Jamilatul Baladiah, NIM 2022-610018, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Madura. Saya akan mereview sebuah novel sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Kritik Sastra. Sebuah novel karya Felix Kanesi, yaitu Orang-Orang Etimu yang terbit pertama kali pada tahun 2019 oleh Margin Kiri dengan jumlah halaman 220. Sastrawan asal Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur itu menjadi sorotan karena karyanya Orang-Orang Etimu memenangkan sayembara naskah novel Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2018 dan meraih penghargaan sastra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2021. Naskah Orang-Orang Etimu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Italia. Felix Kanesi menamatkan kuliahnya di Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Karya perdananya yaitu kumpulan cerpen yang berjudul Usaha Membunuh Sepi yang diterbitkan secara mandiri oleh Pelangi Sastra Malang. Karyanya yang lain seperti Kapten Hanya Ingin Kedili, Kode Etik Laki-Laki Simpanan, kumpulan puisi yang berjudul Kita Pernah Saling Mencinta, dan yang rilis baru-baru ini yaitu Melepas Kepergian. Awalnya, novel Orang-Orang Etimu berjudul Duhai Hujan yang bertemakan tentang hujan. Kemudian direvisi oleh Felix karena dianggap terlalu melankolis atau melodramatis. Novel ini telah dicetak ulang beberapa kali dengan cover yang berbeda-beda dan tentunya punya makna tersendiri di baliknya. Saya membaca buku cetakan ke-7 di mana cover bukunya seperti ini, menggunakan pendekatan visual yang kaya akan simbol dan mengundang banyak sekali interpretasi. Warna hijau muda sebagai dasar yang bisa diartikan sebagai harapan, pertumbuhan, atau ketenangan, namun dalam konteks Timor, hijau juga bisa dikaitkan dengan alam yang sangat subur. Terdapat gambar patung Bunda Maria yang terbelah, elemen yang paling menonjol dan mungkin paling kontroversial, Bunda Maria sebagai simbol agama Katolik yang dominan di Timor terlihat terbelah. Ini bisa menandakan perpecahan, konflik internal, atau bahkan kehilangan akan kepercayaan. Cicak kecil yang terdapat di bagian atas melambangkan ketahanan dan kemampuan bertahan hidup dalam kondisi apapun. Hewan kecil ini sering kita temukan di tempat-tempat yang tidak terduga dan dia mampu dalam beradaptasi. Terdapat gambar prajurit dengan senjata yang meskipun tampak sederhana, ini menggambarkan kekerasan dan konflik bersenjata yang menjadi bagian dari sejarah Etimu. Kuda merah menjadi simbol kekuatan, kebebasan, atau bahkan kekejaman yang dialami di desa kecil itu. Botol anggur yang tumpah bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mereka sukai, yakni minum minuman keras. Huruf Orang-Orang Etimu yang dicetak tebal dan besar ini menegaskan judul buku dan menandakan pentingnya tema sentral cerita. Cover ini bukan hanya sekedar ilustrasi semata, melainkan sebuah narasi visual yang kompleks. Ia menggabungkan elemen-elemen yang kontras yang mencerminkan kompleksitas konflik dan bagaimana kehidupan di Etimu, sebuah wilayah yang telah mengalami banyak penderitaan dan perubahan. Cover ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan sekaligus memberikan petunjuk tentang tema-tema penting yang akan dibahas di dalamnya. Diawali dengan cerita kehebohan warga Etimu saat persiapan menonton final Piala Dunia antara Brazil melawan Prancis. Orang-Orang Etimu mengisahkan perjalanan panjang di tanah Timor, lebih tepatnya kehidupan masyarakat di desa Etimu. Dengan latar tahun 1990-an, mencakup masa penjajahan hingga masa Orde Baru, menyajikan sejumlah peristiwa yang awalnya tampak sama sekali tidak berkaitan, namun dengan cermat dihubungkan oleh Felix Kanesi menjadi sebuah kesatuan yang utuh setelah dibaca dengan baik-baik. Buku ini menyajikan kritik sosial yang begitu tajam terhadap berbagai isu yang ditujukan kepada berbagai pihak, seperti kolonialisme, penindasan, penyalahgunaan kekuasaan abdi negara terhadap warga sipil, persepsi keliru tentang mahasiswa, skandal di lingkungan gereja, serta pandangan umum terhadap komunisme dan ateisme.
Dinamika politik pada saat itu adalah ketika Timur Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia dan pemerintahan presiden kedua, yakni Bapak Soeharto yang diambang keruntuhan. Kritik-kritik ini disampaikan secara implisit oleh Felix melalui kisah para tokoh dengan karakter yang beragam dan alur cerita yang kompleks dan saling berkaitan, menuntut konsentrasi ketika saya membacanya agar dapat mengikuti berbagai kisah para tokoh yang kemudian bertemu pada poin-poin tertentu. Kehebatan Felix dalam merangkai cerita ini terasa begitu natural dan realistis. Penulisan yang rapi dalam menggambarkan para karakter dan situasinya, mulai dari Sersan Ipi, Sylvie, Amsiki, Maria, Romo Yosef, Linus, dan Atino. Kebanyakan isi ceritanya adalah bagaimana latar belakang tiap karakter. Uniknya, tidak ada tokoh sentral dalam novel ini, karena di tiap babnya tokohnya ganti-ganti, tetapi tetap berpusat di Oetimo. Oleh karena itu, saya sebagai pembaca sempat bingung, ini arahnya mau dibawa kemana, dengan alur yang melingkar di mana akhir cerita akan kembali lagi ke awal cerita, sehingga menghasilkan efek tertegun bagi saya. Dan saya baru memahami jahitan-jahitan di tiap bab itu ternyata arahnya ke sini. Dua latar dalam novel ini, pertama latar waktu 1974 di Lisabon, Operasi Seroja, Perang Berdarah Indonesia melawan Fretilin, dan tahun 1999 pada masa reformasi, tetapi orang-orang Oetimo mengalami dampak akibat konflik politik bersenjata itu. Salah satu tokoh Amsiki, seorang pria kesepian yang hidupnya terikat dengan pohon lontar, asal-usul keluarganya yang berakhir dengan kematian akibat jatuh dari pohon itu, dan takdir serupa menunggunya adalah pembuat sopi ulung yang disegani masyarakat. Ketenarannya bermula dari keberaniannya membebaskan para pekerja paksa dari cengkraman tentara Jepang. Namun, ia sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan. Tindakannya itu murni semata-mata demi menyelamatkan kuda betinanya dari perlakuan biadab tentara Jepang. Sylvie adalah gadis cantik dan cerdas yang menjadi idola di Oetimo. Sersan Ipi, seorang aparat yang ditugaskan di Oetimo, jatuh cinta padanya. Mereka berencana menikah, namun rencana ini terancam ketika Atino dan gerombolannya menyerang rumah Martin Kabiti, tempat Sylvie dan Sersan Ipi sedang menonton final Piala Dunia bersama warga Oetimo. Sersan Ipi terbunuh dalam perkelahian dan Sylvie pun kehilangan calon suaminya itu. Kisah Sylvie dan Sersan Ipi menggambarkan sisi romantis dan tragis dari kehidupan di Oetimo, di mana cinta dan kekerasan bisa terjadi secara bersamaan. Novel ini juga mengisahkan kemarahan pemerintah terhadap aktivis mahasiswa yang menentang Soeharto. Maria, seorang mahasiswi aktivis, menyaksikan sendiri kekejaman dan kecurangan rezim tersebut. Aksi-aksinya selalu gagal, diskusi-diskusi dibubarkan, dan berujung hilangnya kabar teman-teman aktivis senasib seperjuangannya. Kekecewaannya terhadap gereja yang hanya fokus pada urusan Tuhan semakin menambah keputusasaannya. Tragedi kematian anak dan suaminya yang tertindas mobil tentara dan sikap masyarakat yang menyalahkan mereka menjadi puncak keputusasaan Maria, hingga ia lebih memilih mengakhiri hidupnya. Berlabel 17+, novel ini memiliki banyak adegan seksual, kekerasan fisik, dan psikologis yang dialami oleh karakter-karakternya. Felix Kanesi dalam novel Orang-Orang Oetimo menggambarkan adegan seksual dengan cara yang cukup eksplisit, namun tetap dalam konteks cerita dan karakter. Adegan seksual ini menurut saya terlalu banyak dan beberapa di antaranya tidak terlalu penting untuk plot cerita. Namun adegan ini sebagai bagian penting dari cerita yang menggambarkan realitas kehidupan di Oetimo. Hal itu tentu penting untuk menunjukkan sisi nakal dari karakter dan kehidupan masyarakat di Oetimo. Meski latar ceritanya bersinggungan dengan sejarah di Timur Timur, namun novel ini bukan novel sejarah. Dapat dikatakan sebagai novel etnografi karena kental dengan kebiasaan masyarakat di desa kecil itu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Kebiasaan yang sangat melekat dengan adat dan budaya serta kesukaannya terhadap minuman keras atau sopi yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya alkohol, yang dibuat dari sulingan lontar serta
wisata, seks yang turut menjadi kesukaan orang-orang di sana. Banyaknya penggunaan istilah dan singkatan yang beragam dalam buku ini memperkaya kosakata saya selaku pembaca dengan dialek lokal Timur Timur yang sesekali muncul untuk memperkaya nuansa dan kearifan lokal di dalamnya. Di beberapa bagian juga terdapat humor yang lucu, tapi kadang juga menyakitkan, satir, sarkas, dan sadis dikemas dengan apik oleh Felix. Dari novel ini secara tidak langsung kita dapat melihat gambaran era penjajahan Indonesia di Timur Timur, kekerasan menjadi keseharian. Kritik-kritik tentang bagaimana sejarah Indonesia sering mengabaikan perspektif daerah dan bagaimana narasi resmi seringkali tidak mencerminkan realitas yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.